Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Humedi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru mengakomodir sesuai kebutuhan belajar setiap murid. Ingat, setiap murid memiliki keunikannya masing-masing, sehingga minat belajarnya pasti berbeda dan dapat dipastikan kebutuhan belajarnya pun berbeda. Bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus pertama memahami tujuan pembelajaran. Kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Selanjutnya, guru harus bisa memanajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, guru harus bisa melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk mengetahui kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid saat ini. Yang kedua, minat belajar murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat menjadi salah satu hal penting dalam memotivasi mereka untuk aktif saat proses pembelajaran. Yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, lingkungan, kemudian budaya, gaya belajar, dan yang terakhir, kecerdasan. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan awal. Dan yang ketiga, merefleksi terhadap praktik pembelajaran. Cara selanjutnya, kita sebagai guru dapat mencari informasi dari guru sebelumnya. Kemudian, kita juga dapat melihat rapor sebelumnya. Dan kita sebagai guru harus dapat menggunakan berbagai penilaian. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat melakukan beberapa strategi, diantaranya diferensiasi konten, selanjutnya diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Strategi yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa saja yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kurikulum. Strategi yang kedua yaitu strategi diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Strategi yang ketiga, diferensiasi produk. Sebuah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan yang dipelajari oleh murid. Di sini, saya mengaitkan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan modul yang telah saya buat adalah pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak.
Menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menerapkan nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus ada kesepakatan kelas untuk dapat menciptakan keyakinan kelas, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai dan budaya positif. Dengan demikian, akan terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan setiap murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.